biarlah dia main ke musola, bahasa begitu. Kalau ke musola mah rajin, tapi setelah sholat, setelah apa dia ngobrol-ngobrol lah gitu. Ya temen itu ya udahlah, Ustaz bilang ya udahlah di situ nggak apa-apa ya, biar film tahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Warsalna kalinnasi rasula wa kafa billahi syahida. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la udwa wala tiyarata wala hammata wala safaro wa firu minal majjum kama yafiru minal asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada program Mutiara Hikmah sore hari setiap hari Kamis pada pukul jam 4 lewat sampai jam 17.00. Nah, bersama saya Irham Ibadur Rahman sebagai anggota Bidgar Dakwah PD Persis Kota Bekasi, ditemani di ruang dengar Anda bersama Mas Toto Wahyudi. Insya Allah pada hari ini di program Mutiara Hikmah kita akan sama-sama terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal solih, meluangkan waktu, ya, tidak memanfaatkan waktu luang, meluangkan waktu untuk senantiasa terus mengisi hari-hari kita dengan ilmu, meningkatkan kualitas amal juga. Dengan ilmu itu kita bisa jadikan sebagai amal soleh kita kelak, persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bekal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan takwa itu harus dicari tentunya dengan ilmu-ilmu yang memang menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, data rasa hari ini kita masuk sudah masih di bulan Muharram. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas dengan judul bulan Safar bukan bulan sial. Nah, walaupun masih di momentum bulan Muharram, nah, karena insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan waktu luang kepada kita nanti untuk menginjakkan kehidupan kita di usia kita yang masih Allah berikan ini di bulan Safar yang akan kita nanti lalui bersama. Nah, Safar ini termasuk nama bulan di dalam bulan Islam di tahun Hijriah. Kalau di Masehi itu bulan kedua disebut Februari. Nah, kalau di Hijriah tentunya bulan ini yang kedua disebut bulan Safar. Bulan Safar ini adalah bulan yang pada umumnya manusia di Indonesia, umat Islam, mereka menganggap bulan ini adalah bulan sial. Sebagian orang-orang termasuk suku Sunda dan suku Jawa menganggap bulan Safar ini diyakini sebagai bulan sial, bulan sepi dari order. Nah, bahkan mereka menganggap ini merupakan bulan sebagai bulan adanya malapetaka, bulan adanya datangnya bulan mara bahaya, musibah, dan yang lainnya itu. Nah, apakah itu benar? Kalau sampai saat ini kita menganggap bahwasannya sesuatu hal tentang kesialan, termasuk menganggap hari, menganggap bulan, menganggap tahun itu sebagai momentum yang memang tidak memberuntungkan, tidak menguntungkan alias sial. Apakah benar itu kenyataannya yang terjadi? Nah, setiap orang biasanya sudah memahami istilah Safar bulan sial ini. Nah, tentunya kita sebagai muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak dianjurkan atau istilahnya dilarang mempercayai bulan-bulan sial. Mengapa kita tidak harus meyakini secara 100% bulan-bulan sial ini? Karena memang
kebiasaan orang Sunda itu diantaranya ada istilah peribahasa kokoro manggih mulut, artinya sedang susah lalu tiba bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Jadi konon katanya Sopar ini terkena dengan bulan sial, tetapi nanti ketika datang waktu bulan yang setelahnya Rabiul Awal, biasanya ada peringatan Maulid Nabi, itu ramai kembali. Nah, jadi kita ketahui bersama di bulan Sopar ini mereka yang berkeyakinan Sopar bulan sial adalah tidak adanya acara pernikahan hajatan. Ini sudah jadi mafhum bersama bahwasannya bulan Sopar ini jarang mereka umat Islam termasuk orang-orang di Indonesia merayakan acara pernikahan di bulan Sopar ini, karena mereka menganggap apabila menikah di bulan Sopar ini akan terjadi yang namanya sial. Tidak baik, bulan yang momentumnya tidak baik, banyak bahayanya, banyak malapetakannya, banyak ruginya. Dan ini kita sebagai muslim tidak patut berprinsip kalau bahwasannya Sopar ini termasuk bulan sial. Mengapa? Karena ini dalam Islam termasuk yang Rasulullah SAW sebut dengan tiaroh. Nah, tiaroh ini menggunakan huruf to. Tiaroh. Nah, tiaroh itu merupakan sesuatu hal yang kita anggap sial. Makanya Rasulullah sampai bersabda 3 kali, at-tiyarotu syirkun, at-tiyarotu syirkun, at-tiyarotu syirkun. Tiaroh itu adalah syirik, tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik. Nabi sampai menyebutkan 3 kali. Nah, ini menjadikan penegasan bahwasanya tiaroh ini adalah menganggap sial sebuah sesuatu, atau istilahnya di dalam, terutama di dalam bulan Sofar, yang itu erat kaitannya dengan masalah akidah. Tentunya kalau masalah akidah ini nanti nyambungnya dengan masalah tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Islam itu tidak mengenal bulan sial karena hari, bulan, tahun semuanya itu baik. Hanya orang-orang yang memang mohon maaf disebut bodoh, dan memang karena zaman dahulu, zaman Arab jahiliyah, orang-orang Arab yang masih jahiliyah dalam keadaan bodoh sebelum adanya Islam, mereka terbiasa ketika mereka berangkat melakukan perjalanan, melakukan safar, mereka melihat dulu burung, seekor burung. Kalau misalkan burung itu menengok ke sebelah kanan atau menghadap ke sebelah kanan, itu bisa dipastikan dalam keadaan baik. Sementara kalau misalkan burung itu menengok ke sebelah kiri, nah, itu bisa dipastikan bahwasanya hari itu tidak baik atau sial yang tadi dimaksudkan di dalam mukadimah awal. Nah, rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah termasuk bentuk yang harus kita jauhi, menganggap sial daripada bulan, hari. Nah, biasanya kalau orang Sunda itu kalau dalam acara pernikahan milih harinya, tanggalnya. Kalau hari ini katanya tidak boleh. Jadi ada hitungan-hitungan tersendiri. Nah, ini disadari atau tidak termasuk sudah kita termasuk berbuat musyrik, syirik. Nah, sedangkan syirik ini adalah dosa besar di dalam Islam, yang di dalam Al-Quran sendiri syirik ini dosa yang tidak diampuni. Naudzubillahi min dzalik. Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi. Dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam ayat tersebut, "Wa yaghfiru ma duna dzalik." Tetapi Allah akan mengampuni selain dosa syirik. Artinya, dosa-dosa seperti mohon maaf dosa besar zina, dosa mencuri, korupsi, minum khamr, itu dosa-dosa yang pasti diampuni. Nah, dengan syarat taubat, dengan syarat bertobat kepada Allah, tidak mengulanginya kembali. Nah, bukan berarti tadi yang disebutkan dosa zina, dosa mencuri, dosa riba, dosa membunuh itu menjadi dosa-dosa yang enteng yang boleh dilakukan, tidak. Tetapi menunjukkan bahwasanya dosa syirik ini adalah syirkul akbar, termasuk dosa-dosa besar. Dosa yang memang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tiaroh ini adalah termasuk diantaranya amalan-amalan musyrik. Nah, rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha Allah,
Kita juga mengetahui biasanya ketika kita menginap di sebuah hotel, nah kita menganggap bahwasanya tidak boleh sampai kita tidur atau menginap di hotel di nomor 13. Dan ini disadari atau tidak, kita meyakini kalaulah kita tidur di hotel yang nomor 13 itu akan terjadi sesuatu yang tidak baik, atau bakal sia, bakal rugi dan yang lain sebagainya. Ini pun sama, disadari atau tidak, kita termasuk sudah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahayanya orang-orang yang masih mempercayai tentang apapun yang bernasib sial karena sesuatu hal. Nah, ini salah satu yang nanti kelompok umat Islam yang tidak akan masuk surga tanpa hisab. Karena orang-orang yang disebutkan di dalam hadis, mereka orang-orang nanti ada yang masuk surganya tanpa hisab. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Fatir Allah menjelaskan tentang 3 kelompok pewaris Al-Quran. Tsumma aurasnal kitab, kemudian kami wariskan yakni Alkitab, yang maksudnya Al-Quran. Alladzina astafainahu min ibadina, kepada kelompok golongan hamba-hamba dari hamba-hamba kami. Yang pertama wa minhum zalimul linafsi. Yang pertama itu adalah kelompok yang zalimul linafsi, kelompok yang menganiaya dirinya sendiri. Amalan mereka itu meninggalkan kewajiban, mengerjakan yang haram, meninggalkan yang sunnah, mengerjakan yang makruh dan mengerjakan pula yang mubah. Kelompok ini yang nanti nasibnya di akhirat dalam surat Al-Waqiah ashabul masy'amah. Mereka dalam posisi sebelah kiri, di golongan sebelah kiri, yang nanti mereka yadkhuluna nar, mereka akan masuk neraka. Summa yuhbatsuna fi tulil mahsyar. Sebelum mereka masuk neraka, mereka akan mengalami kesusah payahan nanti di padang mahsyar karena amalan-amalan mereka tadi. Mereka akan tertahan di padang mahsyar dengan kesusahan yang payah, sangat susah, sangat sulit, mengalami kesusahan yang sangat sulit di padang mahsyar. Jangankan nanti mereka akan masuk neraka, sebelumnya saja di padang mahsyar mereka akan mengalami kesusah payahan. Nah, walaupun nanti mereka summa yadkhulunal jannah, tentunya dikeringkan terlebih dahulu. Nah, tentunya mereka dibersihkan dulu dari dosa-dosanya. Sementara yang kedua adalah faminhum muqtasid. Mereka yang termasuk kelompok muqtasid, kelompok yang senantiasa amal solih dan amal salahnya itu seimbang. Kelompok yang senantiasa ini mereka pun pengamalan dalam sehari-harinya melaksanakan kewajiban maksimal. Nah, sunnahnya mereka kerjakan, walaupun nanti ada sunnah yang belum mereka kerjakan sebagian. Tentunya haramnya mereka pun tinggalkan, makruh sudah mereka mampu tinggalkan, mubah pun mereka semaksimal mungkin untuk tinggalkan. Kelompok ini yang di dalam tafsir dijelaskan mereka nanti akan dicapai terlebih dahulu ke padang mahsyar. Naik. Nah, setelah naik ke padang mahsyar diperlihatkan surga dan neraka. Lalu mereka dimasukkan ke dalam surga Allah. Nah, tidak dimasukkan ke neraka, cuma dicapaikan terlebih dahulu. Naik ke Bukit Arab. Nah, makanya ada di Quran surat Al-Arab surat ke-7, itu bukit tinggi. Mereka kelompok muqtasid yang akan Allah capaikan terlebih dahulu dikarenakan tadi. Nah, pengamalan di dalam hal wajib mereka laksanakan, haram mereka tinggalkan, sedangkan sunnah mereka sebagian kerjakan dan sebagian tidak. Makruh sudah mampu ditinggalkan, mubah pun mereka mampu meninggalkan semaksimal mungkin. Nah, itulah mereka kelompok yang di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah disebut ashabul maimanah, kelompok golongan sebelah kanan. Maaf. Lalu rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha Allah. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang menurut para ulama termasuk di dalam zona aman. Nah, artinya ketika kita sudah ada di kelompok ini, insya Allah kita sudah aman. Artinya kita akan nanti tidak akan masuk neraka terlebih dahulu. Nah, lalu rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang selanjutnya ini yang harus menjadi cita-cita kita sebagai muslim, yakni kelompok yang disebut oleh Allah wa minhum sabiqum bil khairat. Nah, kelompok sabiqum bil khairat ini adalah kelompok yang senantiasa terdepan dalam amal solih,
selalu terdepan, selalu bersemangat, berfastabiqul khairat dalam amalan-amalan apapun. Disiplin dalam sholat 5 waktu, tidak telat dalam urusan sholat. Mereka yang senantiasa selalu terdepan dalam amal sholat. Karena nanti pengamalannya terlihat dalam amalannya mereka melaksanakan seluruh kewajiban Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh yang haram, yang semua ada dalam Quran dan dalam hadis. Nah, jangankan yang haram mereka mampu tinggalkan, sunnah mereka maksimal bisa mereka kerjakan. Seluruhnya sunnah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk makruh mereka mampu tinggalkan, dan mubah pun sesuatu hal yang pada umumnya mayoritas orang-orang sukai, kelompok ini mampu tinggalkan. Makanya kelompok ini termasuk nanti yang disebutkan di dalam hadis adalah kelompok yang termasuk ihsan. Mereka itu adalah kelompok yang derajatnya sudah masuk kategori ihsan. Nah, di dalam hadis dijelaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islamnya seseorang itu ketika mereka sudah mampu meninggalkan sesuatu yang ma la ya'ni, tidak bermanfaat. Kalaulah hari ini biasanya bapak-bapak senangnya miara burung, mancing. Nah, kelompok ini sudah tidak lagi dalam sehari-harinya aktivitasnya miara burung, memancing. Jadi sesuatu hal yang sudah tidak bermanfaat sehingga menyita waktu yang sangat banyak, itu mereka sudah mampu tinggalkan. Nongkrong, nah, seperti halnya mungkin ngerumpi di waktu malam dengan bapak-bapak yang lain. Kelompok ini sudah tidak lagi mereka mengamalkan amalan-amalan yang tadi disebutkan. Mereka sudah meninggalkan sesuatu yang keumumannya manusia amalkan, manusia biasa lakukan. Nah, kelompok ini bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan tidak banyak. Makanya di dalam ayat tersebut, wa minhum sabiqum bil khairat, kesananya biiznillah, itu dengan seizin Allah. Kenapa? Karena dalam Quran surat Shad itu dijelaskan bahwasanya waladzina amanu wa amilus sholihat wa qalilum mahum. Dan adapun orang-orang yang melaksanakan amal sholih ini, mereka yang sabiqun bil khairat wa amaladzina sabaku bil khairat, mereka itu faqalilum mahum, jumlahnya sedikit. Jadi kelompok pewaris Quran yang ketiga ini jumlahnya amat sedikit, karena amalan juga tadi special edition, unlimited, limited edition, mohon maaf. Jadi amalannya itu berbeda dengan kaum pada umumnya, sudah tidak lagi mengerjakan apa yang sekiranya tidak bermanfaat baginya. Orang-orang masih mereka mengamalkan yang tidak bermanfaat, ini sudah mereka tinggalkan. Ya seperti tadi bapak-bapak yang hari ini masih memelihara burung, yang harusnya burung itu dibebas liarkan. Kan burung itu haknya bebas liar. Walaupun bapak-bapak hari ini mereka menganggap memelihara burung itu dikurungi, di kandang, dikasih kandang supaya diberi makan. Tetapi jelasnya burung itu haknya itu dibebas liarkan, tidak harus di kandang. Apalagi banyak sekarang yang sampai dilombakan untuk turnamen burung. Nah, tidak tahu seperti apa itu lombanya. Tetapi ini kelompok ini sudah mereka mampu meninggalkan memancing yang banyak menyikta waktu, sehingga banyak yang lalai daripada ibadah sholat karena memancing. Kebanyakan hari ini sesuatu yang disenangi oleh manusia pada umumnya ini yang disebut sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya orang-orang yang sabiqun bil khairat ini adalah orang-orang yang di dalam Al-Waqiah disebutkan mereka adalah as-sabiqun as-sabiqun. Mereka adalah kelompok yang paling as-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang nantinya ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang nanti dengan Allah itu sangat dekat sekali. Ulaika, mereka itulah ada al-muqarrabun, yang sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena istimewanya amalan mereka, dan mereka yang tidak akan nanti masuk surga, mereka tidak akan dihisab tanpa azab. Nah, ini sebagaimana yang tadi disebutkan di awal oleh saya, bahwasanya tiaroh ini adalah menganggap sesuatu itu sial. Nah, sehingga bahayanya orang-orang yang sampai hari ini menganggap hari, menganggap bulan, seperti tadi menganggap nomor 13 ketika menginap di hotel, misalkan membangun perusahaan atau apapun di lantai berapa, kamar nomor sekian, itu sial, ada sesuatu yang merugikan. Nah, kalau sampai hari ini umat Islam masih menganggap seperti itu, artinya itu kita disadari sudah berbuat syirik, sudah berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan bahayanya mereka tidak akan masuk surga, bahkan mereka tidak dihalalkan masuk surga tanpa hisab. Padahal ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab itu diantaranya wala tiyarota. Mereka adalah orang-orang kelompok yang tidak menganggap sial. Mereka tidak menganggap sesuatu sial pada sesuatu hal apapun. Dan ini masih yang pada umumnya ya orang Sunda, orang Jawa, ini mereka menganggap sesuatu itu sial, sesuatu sial. Makanya orang Sunda itu ada peribahasa. Peribahasanya itu kokoro manggih mulut. Sedang susah lalu tiba bulan mulut. Artinya apa? Menganggap di bulan Safar nanti itu bulan-bulan yang betul sia, sementara di luar bulan Safar itu bukan bulan sia. Makanya tidak aneh mereka menganggap orderan jadi sepi. Ya, ini juga termasuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita menganggap para pelaku usaha, para pelaku bisnis, terutama mereka yang hari ini berkecimpung di dunia bisnis, menganggap Safar itu jadi betul-betul bulan sia. Mohon maaf, di antaranya pengusaha seperti wedding organizer, mereka yang kesepian order di bulan Safar karena ya tadi mereka pun sama menganggap bahwasanya Safar ini bulan sia, tidak ada orderan yang nyewa alat pesta, menyewakan tenda, alat pernikahan dan yang lainnya karena sepi orderan. Nah, kita sebagai pelaku usaha pun termasuk nanti nauzubillah termasuk kepada orang-orang yang tiaroh, menganggap sial bulan Safar. Justru kita harus membuktikan umat Islam sampai hari ini, kita buktikan kita melaksanakan pernikahan, kita ramaikan, kita syiarkan bulan Safar sama dengan bulan yang lain. Di kita ramainya bulan pernikahan itu di bulan Syawal setelah Ramadan, karena Syawal Ramadan jarang orang-orang mengadakan hajatan karena sedang ibadah saum, itu beda lagi. Tetapi ketika kita coba merubah paradigma Safar bulan sia, kita melaksanakan pernikahan di bulan Safar, itu merupakan syiar ketauhidan kita kepada Allah dengan kita tidak menganggap sia. Kita harus sampai punya cita-cita sampai kita wafat nanti, di dalam catatan malaikat tidak ada satupun kita pernah menganggap sia dalam sesuatu hal, termasuk di dalam bulan Safar itu sendiri. Nah, rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya kepercayaan orang-orang masyarakat suku Sunda dan Jawa ini sudah seharusnya kita rubah, bahwasanya tidak seperti itu. Karena memang tadi Rasulullah SAW saja bersabda kepada para kaum Arab jahiliyah dahulu, mereka memang menganggap ketika mereka sebelum melakukan perjalanan, menganggap ketika burung itu menoleh ke sebelah kanan itu baik, burung itu ke sebelah kiri itu jelek, sial dan yang lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la udwa, tidak ada pengalihan penyakit, kalau bahasa itu istilah sekarang itu secara magic atau non medis, wala tiarota, dan tidak ada yang namanya itu kesialan dalam hal apapun. Bukan hanya menganggap Safar bulan sia, tidak ada kesialan dalam hal apapun, baik itu hari, tanggal, bulan, minggu, apapun itu tidak ada. Wala tiarota itu kata Rasul. Ketika itu Rasul bersabda kepada Arab jahiliyah yang memang masih pada bodoh, makanya disebut Arab jahiliyah itu karena mereka masih bodoh, buta dengan ilmu. Makanya datang Rasulullah menjadi penerang bagi umat Arab kala itu. Maka Rasul pun melanjutkan, wala hammatan, tidak ada pun burung hantu sebagai penyebab sial, wala soparo. Ini jelas redaksi hadis dari Rasulullah, wala soparo, dan Safar itu bukan sebagai bulan yang sial. Jika hari ini masih di antara umat Islam yang mereka menganggap Safar bulan sial, artinya ini sudah berbeda, berbentrokan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasul, wala soparo, tidak ada Safar itu yang disebut bulan sial. Nah, ini yang harus tentunya umat Islam jadikan, rubah paradigma Safar bulan sia, dan sesuatu yang sial itu tidak ada di dalam kamus kehidupan kita sehari-hari. Rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita hari ini pun sama. Banyak yang curhat kepada saya di akhir-akhir hari ini. Nah, Pak Ustadz, kenapa sekarang ternyata di Indonesia, khususnya di daerah Bekasi yang saya tinggal di sini, belum terjadinya turun hujan. Nah, memang di Bekasi hari ini sedang dilanda kemarau, tentunya sebagaimana yang saya jelaskan di Kamis kemarin.
memang Indonesia sedang mengalami musim dingin. Ya, di pagi hari memang sudah terasa Bekasi sudah seperti Bandung. Dan cirinya memang tidak turun hujan. Tadi sudah ada ciri-ciri mendung di siang hari setelah jam pada duhur jam 1, setengah 2, jam 2. Namun tidak terjadi turun hujan kalau di tempat saya pribadi di daerah Mustika Jaya, termasuk di RSUD Kota Bekasi. Nah, ini masalah tentang mereka pun yang menganggap turun hujan belum terjadi musim kemarau panjang dikarenakan ternyata akan datangnya bulan Syawal, termasuk juga meyakini hal seperti ini. Mereka termasuk tiaroh atau tatoyur, menganggap bulan sial itu termasuk syirik. Nah, rekan-rekan yang sama-sama menghadapi Allah Subhanahu wa taala, sepengetahuan hadis yang saya temukan di dalam hadis Sunan Ibnu Majah. Nah, ada 2 dosa yang menyebabkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dan kenapa hujan itu tidak turun, kenapa kemarau itu sangat panjang, itu di dalam hadis saya temukan di Sunan Ibnu Majah, itu dikarenakan dosa-dosa manusia pada umumnya. Termasuk mungkin dosa kita semua, naudzubillahi min dzalik. Apakah dosa itu? Nah, di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya 2 dosa yang menyebabkan hujan itu ditahan sehingga kemarau itu panjang dan Allah tidak turunkan air hujan. Kita terasa bahkan di daerah panas seperti Bekasi ini, kenapa hujan itu lama turun? Nah, Rasul sudah menggambarkan jauh-jauh hari di dalam hadis. Dan ini pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Wala yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatro minas sama'i walaulal bahaimi lam yamturu." Kata Rasul dalam sabda hadisnya, walam yasna'u zakata amwalihim walam yamna'u zakata amwalihim. Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka illa muni'ul qatro, kecuali langit akan berhenti minas samai, meneteskan air. Maksudnya meneteskan air hujan. Walaulal bahaim lam yamturu. Kalaulah air hujan itu sedikit Allah turunkan, itu hanya sebagian yang Allah berikan untuk hewan-hewan ternak saja, bukan untuk manusia pada umumnya. Ini yang harus jadi kekhawatiran kita sebagai umat Islam. Kenapa sampai hari ini di daerah kita susah turun hujan, banyak kemarau panjang, tidak turun hujan sama sekali? Ini bisa dipastikan sesuai dengan sabda Rasulullah ini. Kata Rasulullah, lam yamna'u zakata amwalihim. Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta mereka. Nah, artinya apa? Orang-orang kaya yang mereka sudah berpenghasilan tinggi, mereka tidak mengeluarkan zakat harta. Dan Rasulullah di sini tidak menjelaskan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu setahun sekali, itu pun kalau Bekasi 40.000, 45.000. Tapi yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis ini, walam yamna'u zakata amwalihim. Mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka. Apa kata Rasul? Illa muni'ul qatru, kecuali langit akan berhenti minas samai, menurunkan air hujan untuk mereka. Kata Rasul, bahkan Rasul menjelaskan hadisnya kepada Abdullah bin Umar, walaulal bahaim, kalaulah Allah pun turunkan hujan sedikit demi sedikit, ketahuilah al bahaimu lam yamturu, itu hanya diberikan kepada hewan-hewan saja, bukan kepada manusia. Jadi jangan pede kalaulah sekali-kali saya merasakan sendiri di Bekasi ini hujan itu tidak lama, sedikit raat, kalau kata orang Sunda mah reda, hujan lagi, tidak lama. Itu bisa jadi dipastikan dengan sabda Rasul ini. Itu hanya Allah berikan kepada hewan-hewan ternak saja. Allah hanya sayang kepada hewan-hewan. Artinya ini menjadikan peringatan bagi kita orang-orang yang berada, orang-orang kaya. Nah, kalau di dalam zakat ini sudah masuk zakat harta yang harus mereka orang-orang kaya keluarkan. Nah, dirilis di Bajnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, kita sudah wajib mengeluarkan zakat harta per tahun itu kalau sudah masuk nisab zakat kadar emas dan perak. Kalau nisab emas itu 20 dinar. Ya, itu 1 dinarnya itu maksudnya 20 dinar kalau dalam setahun. 1 dinarnya itu 4,25 gram.
maka nisab emas itu 20 kali 4,25 gram, artinya sekitar 85 gram atau 90 gram. Kalau sekarang sudah segramnya 1.700.000 atau 700.000, itu mereka yang berpenghasilan mohon maaf sebulan 6 juta lebih, nah mereka yang sudah harus mengeluarkan zakat harta, nah, bukan zakat fitrah. Nah kalau mungkin hari ini PNS yang sudah gajinya lebih dari UMR, kalau UMR sekarang Bekasi 5,3 juta, Bandung sekitar 4,5, apalagi yang lainnya masih di bawah Bekasi, masih di bawah Kerawang. Itu mereka yang sudah berpenghasilan lebih dari 6 juta, mereka yang sudah wajib mengeluarkan zakat harta. Dan ini dikhawatirkan. Kenapa Allah belum menurunkan hujan? Karena Allah menahan, sebab orang-orang enggan membayar zakat harta. Ini sabda Rasul yang harus kita imani. Nah, kenapa musim kemarau itu panjang, tidak turun hujan, jarang hujan, bahkan tidak pernah hujan sama sekali. Ini salah satu dosa orang-orang kaya yang Allah sudah berikan anugerah harta, gaji bulanan lebih dari 6 juta, tapi mereka tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ketika kita diberikan anugerah harta, niatkan dari hari ini, walaupun gaji kita belum sampai UMR, belum melebihi UMR, ya maksimalnya tadi PNS mereka sudah wajib mengeluarkan dalam 1 tahun nisabnya sudah mencapai 20 dinar. Nah ini introspeksi bagi kita semua melihat ancaman dari Rasulullah SAW melalui peringatan hadis tadi. Lalu yang kedua, rekan-rekan yang sama-sama menghadap ridha Allah, satu dosa yang selanjutnya adalah walam yang kudul mikyal wal mijan ila uhidu bisinin wasidatil su'ubah wajauris sultan alaihi. Yang kedua adalah tidaklah mereka mengurangi al-mizan atau mikyal, mengurangi timbangan. Para pengusaha, para pembisnis mereka sudah berlaku licik, curang, tukang sayur, tukang buah, ya pengusaha telur yang mereka sering mengurangi timbangan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ketika berbelanja di pasar, kalau bisa ketika berbelanja perlihatkan, lihat itu ukuran timbangan itu harus betul-betul. Nah, kita juga sama akan luput daripada kelicikan seorang pedagang ketika kita tidak tahu timbangan itu betul-betul gak dari nol. Seperti dari kita mengisi BBM harus dari nol, itu harus tidak lebih sedikit atau tidak kurang sedikit. Kita harus memperhatikan wala yang kudul mikyal wal mizan. Mereka mengurangi timbangan dan takaran. Apa kata Rasul? Illa ukhidha bisinin wasidatis su'ubah wajawri sultan ali. Kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau yang berkepanjangan. Ini merupakan sabda Rasul yang betul-betul sahih, yang betul-betul harus kita imani. Kenapa hari ini jarang turun hujan? Karena orang kaya enggan zakat harta, dan mereka para pelaku bisnis mereka curang dalam usaha bisnis mereka. Mengurangi timbangan, yang harusnya sekilo jadi sekilo kurang. Yang harusnya 2 kilo hanya 1,5 kilo. Termasuk sekarang di pom bensin banyak. Baik itu mungkin yang non pemerintah banyak. Hari ini kita temukan di media sosial, kita mengisi bensin 50.000 hanya diisi 45.000. Itu termasuk dosa-dosa yang nantinya menyeluruh, yang akan dampaknya menyeluruh umat Islam merasakan itu sendiri. Nah inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, mereka akan disiksa dengan kemarau panjang, bahkan bukan kemarau saja, kata Rasul, wajau waris sultani alaihi, dan mereka akan dipimpin oleh penguasa pemimpin yang zalim. Nah, makanya jangan aneh kenapa hari ini kita banyak dipimpin. Orang-orang yang terpilih itu bukan pemimpin yang kita damba-dambakan. Dan rata-rata pemimpin umat Islam yang kita pilih itu kalah. Sementara pemimpin-pemimpin mereka yang dianggap zalim oleh masyarakat umat yang beriman, itu rata-rata menang yang mereka anggap zalim. Kenapa? Karena ini termasuk umat dosa juga dari kita umat Islam. Makanya jangan aneh ada istilah peribahasa, pemimpin itu gambaran rakyat itu sendiri. Mustahil Allah akan memberikan anugerah pemimpin yang terbaik, yang adil, kalau misalkan umatnya sendiri, rakyatnya sendiri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 2 dosa ini yang harus kita khawatirkan. Jangan-jangan 2 dosa ini ada dalam diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Kita termasuk yang mengamalkan 2 dosa ini. Dan ini adalah hadis peringatan dari Rasulullah jauh-jauh hari. Bayangkan sampai hari ini masih terabadikan hadis
Rasul ini. Mereka yang berlaku curang, yang mereka Allah karuniakan harta lebih, PNS yang sudah gajinya ada enak, tunjangannya sudah ada, walaupun banyak yang sertifikatnya digadaikan lah, terlepas dari itu karena kebutuhan juga, tapi ingat, zakat harta mereka harus ingat keluarkan. Jangan sampai umat Islam yang lain merasakan tidak turunnya hujan dikarenakan sebab dosa-dosa mereka. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembahasan hari ini tadi kita jangan sampai menganggap bahwasannya sebuah sesuatu itu sia, apalagi menganggap salah satu bulan Safar, bulan Islam di dalam tahun Hijriah di bulan kedua itu sebagai bulan yang sia. Kita siarkan di bulan Safar nanti bagi kita orang tua yang memiliki anak, ayo kita rencanakan nikahkan anak kita. Kalau kita mengaku beriman, kita nikahkan mereka di bulan Safar. Perbanyak pernikahan kalau bisa di bulan Safar, dan mereka pengusaha bisnis yang solih, pasti mereka tidak akan pesimis dengan rezeki mereka. Tidak akan heret rezeki kalau kata orang Sunda. Mereka yakin di bulan apapun itu mereka pasti beruntung dengan keberkahan yang Allah berikan. Tidak ada bulan yang sekiranya bulan yang menjadi memang betul-betul jadi seret ekonomi, jadi sepi order, tidak ada. Orang-orang yang pelaku bisnis selalu beriman, menggunakan aturan Allah, menggunakan aturan Rasulullah sebagai pedoman hidup mereka, mereka tidak akan berbisnis dengan secara bisnis yang tidak sesuai dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tentunya bagi saya pribadi yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan, rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha Allah, yang mendengarkan dimanapun Anda berada. Nah, ini termasuk yang harus sekali lagi dijadikan oleh kita di dalam kehidupan sehari-hari, kamus kehidupan kita, sebagai tidak pernah menganggap sial apapun, termasuk itu di bulan Safar, bulan Islam, yaitu di tahun Hijriah. Nah, rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak lama lagi anugerahkan kepada kita, tentunya di Indonesia, khususnya di daerah yang panas. Semoga Allah segera menurunkan air hujan. Allahumma shayban nafi'an, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Nah, kita juga tidak lupa mengeluarkan zakat harta, ya. Zakat harta, zakat yang memang harus kita keluarkan, bukan zakat fitrah yang sudah tadi mencapai nisab 20 dinar atau seharga 90 gram emas. Kalau perak itu seharga 600 gram. Jadi kalau emas 90 gram, kalau perak itu sudah mencapai 600, itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Dan ini zakat ini merupakan barometer seseorang di dalam melaksanakan rukun Islam. Karena rukun Islam diantaranya itu adalah zakat fitrah. Mereka yang senantiasa membayar zakat fitrah, mengeluarkan sebagian harta yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, mereka yang sudah betul-betul membersihkan harta mereka. Makanya di dalam hadis Rasulullah menjelaskan zakat yang disebut zakat itu adalah tuhrotan lis-shaim, kalau zakat fitrah, membersihkan orang-orang yang saum, watu umatan lil masakin, dan banyak manfaatnya nanti untuk orang-orang miskin. Tentunya melihat nanti zakat itu pun boleh disalurkan kepada mustahik-mustahik yang berhak betul-betul boleh menerima zakat fitrah itu sendiri. Kadakta yang sama-sama mengharap ridha Allah, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita sekali lagi tidak pernah menganggap sial apapun, baik itu hari, tanggal, bulan ataupun yang lainnya, sehingga di catatan malaikat nanti ketika kita wafat tidak ada kita catatan menganggap sial, sehingga mudah-mudahan Allah takdirkan kita masuk surga tanpa hisab, karena kata Rasul wala tiyarota, orang-orang yang nanti sampai akhir hidupnya mereka tidak meyakini sesuatu yang sial, mereka akan dipastikan bisa berpeluang masuk surga tanpa hisab. Bayangkan siapa yang tidak mau masuk surga tanpa hisab. Sementara orang-orang yang mayoritas kebanyakan mereka pasti masuk surga pun akan dihisab terlebih dahulu. Saya Irham Ibadur Rahman, Birgar, anggota Birgar Dakwah Persis Kota Bekasi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama Mas Toto Wahyudi di program Mutiara Hikmah 107 FM, bijak cerdas, berinteraksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awang sunnah alhamdulillah alamin beres.